Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan dan anak-anak sekalian. Mari kita akan bersama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya untuk mengambil sikap berdiri. Dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turun atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, anak-anak sekalian, senang berjumpa pada tahun 2002 ini. Bagaimana kabar kalian? Pastinya sukacita dan semangat ya menghadapi tahun semester 2 ini. Hari ini kita ibadah perdana di tahun 2002 ini. Biarlah roh kalian tetap kuat, semangat, iman kalian tetap kuat dan semangat juga. Hari ini kita mau memulai ibadah, kita mau memuji Tuhan, selalu bersyukur. Anak-anak biarlah kita boleh sungguh-sungguh bersyukur. Tahun yang lalu maupun tahun ke depan, percaya ada Tuhan yang menolong kita semua di langkah-langkah kehidupan kita. Jangan khawatir, Tuhan menyertai kita. Selalu bersyukur. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Amin. Mari kita berdoa anak-anak. Bapa di surga, betapa kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Kau sudah menyertai kami Tuhan sepanjang tahun yang lalu. Dan tahun ini kami yakin dan percaya ada tangan Tuhan yang luar biasa yang memegang kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur dalam setiap kondisi kehidupan kami. Supaya kami boleh memandang Allah begitu besar kasih setiamu bagi setiap kami ya Tuhan. Tuhan hadir pada ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar hati kami tertuju kepadamu untuk kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Bahkan mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Ya puji Tuhan anak-anak, hari ini kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita memuji Tuhan kunaikan syukurku, lagunya bersyukur selalu ya. Tetapi hari ini lagu ini saya minta anak-anak, Bapak Ibu Guru menyanyikannya dengan sukacita. Sebagai syukur kita apapun itu yang kita alami ya. Ketika kita bergembira di situ ada kekuatan, ada mukjizat nyata dalam kehidupan kita. Amin ya, mari kita memuji Tuhan, kunaikan syukurku. Anak-anak bergembira ya. Itu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku tak akan memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian, kita boleh memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan sekali lagi ya. Sukacita, sukacita dalam Tuhan. Amin. Hanya di dalam Tuhan sukacita itu penuh. Sukacita yang sejati. Temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya.
dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kau beri sukacita, harapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Bersama-sama mari kita datang kepada Tuhan, kita akan mengakui segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 103, ayatnya yang ke-8 sampai 12, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntun dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Sekali lagi kami datang kepada Tuhan, mohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran yang sudah kami buat. Dosa yang membuat kami jauh daripada Tuhan, dosa yang membuat kami tidak memberkati orang-orang yang di sekitar kami, dosa yang membuat kami kehilangan persekutuan dengan Engkau. Tuhan, kami datang mohon pengampunan atas segala kesalahan yang telah kami buat. Kiranya Engkau sudi melihat setiap kami, memberi pengampunan kepada kami, menyucikan, menguduskan kami, bahkan terus menuntun langkah hidup kami supaya kami tidak melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Tapi sehari demi sehari kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan, taat, setia, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah kami lemah dan tidak berdaya. Hanya kasih anugerah-Mu saja yang memampukan dan menolong kami sedemikian rupa, supaya kami terus hidup memuliakan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu dan anak-anak sekalian untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Bapak Ibu guru dan anak-anakku sekalian, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau serahkan hati dan pikiran kita supaya Tuhan menolong kita. Kita akan menyembah Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, si Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati, ku
yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yes Tuhan, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Percaya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom teman-teman semua, senang rasanya bisa bergabung bersama-sama dengan teman-teman semua dalam perenungan firman Tuhan kali ini. Nah, kita akan sama-sama merenungkan satu tema,
di awal tahun ya, awal tahun ajaran, kita akan sama-sama merenungkan satu tema yang baik banget, yaitu New Year, New Heart, New Life. Nah teman-teman, kali ini firman Tuhan yang akan kita bahas, sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami renungkan. Kesempatan waktu ini Tuhan, kami rindu supaya Engkau berbicara kepada setiap kami anak-anak-Mu, dan agar firman-Mu boleh masuk dalam kehidupan kami, mengubahkan pikiran kami dan hati kami. Hamba-Mu berdoa dimanapun kami anak-anak-Mu berada, mendengarkan firman ini, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, teman-teman, kita akan dasari perenungan firman Tuhan dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini. Ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Dia ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang dapat engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah teman-teman, di awal tahun ini saya nggak tahu berapa banyak dari teman-teman masuk di awal tahun dengan sebuah resolusi ya. Resolusi tahun baru. Mungkin sebagian dari teman-teman pengen untuk, di tahun yang baru ini aku kepengen lebih happy gitu ya. Aku kepengen lebih enjoy dalam hidup. Aku kepengen, ada sebagian teman-teman tuh biasanya resolusinya ya. Aku kepengen hidup sehat, makan yang sehat begitu ya. Kepengen badan lebih langsing, lebih kurus gitu kan ya. Perasaan kalau ngomong resolusi di tahun yang lalu pengen lebih kurus. Nggak jadi, tahun ini pengen lebih kurus lagi gitu ya. Kita pengen resolusi-resolusi yang lebih baik. Kita pengen belajar lebih giat. Kita pengen supaya bisa nabung. Kita pengen resolusi demi resolusi. Tapi begini teman-teman, pertanyaannya adalah berapa banyak kita di awal tahun ini punya satu resolusi. Resolusi apa? Resolusi untuk hidup kita be a better me. It's not only about your health, it's not only about your shape of your body, it's not only about your prestasi akademik di sekolah, but it's about your character. It's about your character. Berapa banyak dari teman-teman yang berpikir dan kepengen punya resolusi untuk saya pengen punya satu hidup yang lebih baik, satu hidup yang baru. Berapa banyak? Nah teman-teman, hal inilah yang sebenarnya kita mesti mengakui bahwa sangat sedikit di antara kita yang kepengen atau memikirkan bahwa hidup saya ini harus jadi hidup yang lebih baik every year. Somehow kita cuman pengen punya target-target dalam pendidikan, kita pengen punya target-target pada apa yang kelihatan, tapi kita nggak punya target pada hati kita, hidup kita. Nah teman-teman, kali ini firman Tuhan yang kita bahas, yaitu percakapan antara Yesus dan Nikodemus, adalah percakapan yang penting banget, yang membahas tentang bagaimana pentingnya your life atau hidup di dalam kita itu, karakter kita, cara hidup kita itu penting banget untuk kita perhatikan. Yuk kita lihat sama-sama firman Tuhan berkata apa. Teman-teman, firman Tuhan berkata bahwa ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nah, Nikodemus ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi, teman-teman. Nah, kita tahu bahwa yang namanya pemimpin agama Yahudi tentu saja dia adalah seorang yang punya satu pengetahuan agama. Dia adalah orang yang sangat atau sudah lama banget belajar agama. Nah menariknya, Nikodemus ini adalah orang yang, puji Tuhan ya, dia adalah orang yang mau mencari kebenaran. Teman-teman, pada waktu itu banyak orang
atau orang-orang Farisi pada waktu itu adalah orang-orang yang bertentangan dengan Yesus. Kalau kita baca dalam kisah bagaimana pelayanan Yesus, banyak sekali orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus menegur kemunafikan orang-orang yang beragama. Yesus ingin supaya kita itu hidup mengasihi Allah, tetapi ada banyak orang yang beragama hanya sekadar untuk menyombongkan dirinya. Teman-teman, apa yang terjadi dengan ini? Apa yang terjadi dengan cerita ini? Si Nikodemus ini terus kemudian mengatakan kepada Yesus, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertai." Ini menarik loh teman-teman. Nikodemus datang dan mengatakan, "Rabi, kami tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan. So therefore, you must come from God." Karena itu, engkau pasti datang dari Allah. Karena gak mungkin ada orang yang bisa melakukannya jika Allah tidak menyertainya. Nah teman-teman, menarik banget. Yesus kemudian menjawab Nikodemus dengan satu perkataan yang sebenarnya bikin kita curiga mestinya. "Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, ini menarik ya. Yesus ketika Nikodemus bilang, "Rabi, kami tahu engkau dari Allah." Yesus nggak bilang, thank you. Enggak. Yesus bilangnya begini, "Aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dengan kata lain, coba teman-teman bayangkan, yang datang pada Yesus adalah orang yang beragama. Dan tentu saja dia adalah orang yang kalau misalnya menurut perkataan Yesus, seharusnya dia adalah seorang yang sudah melihat kerajaan Allah. Betul nggak? Teman-teman, siapa di antara teman-teman di dalam satu kelas, pasti deh ada orang atau ada satu teman yang rajin ke gereja. Iya nggak? Ada satu teman yang suka banget rajin ikut kegiatan pelayanan di sekolah atau di gereja. Sehingga kalau mau kita ukur-ukur, kalau misalnya kita lagi ngobrol-ngobrol nih, si itu tuh, si dia tuh, si ini nih, gitu. Wah, dia rajin pelayanan ya. Dia suka jadi worship leader, pimpin ibadah. Wah, dia suka main alat musik, begitu. Wah, kita mah penghuni neraka, kan gitu kan ya. Kan bercanda ya. Wah, itu mah penghuni sorga kalau kita penghuni neraka. Kenapa? Karena secara natural kita udah langsung mengasosiasikan mereka yang rajin ikut kegiatan agama sebagai orang yang istilahnya sudah melihat kerajaan Allah. Kan begitu ya? Iya nggak, teman-teman? Nah, tetapi menariknya Yesus mengatakan begini dalam bagian ini. "Sesungguhnya, aku berkata padamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan lagi, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Harusnya Yesus bilang sama Nikodemus begini, "Sesungguhnya aku berkata padamu, engkau telah melihat kerajaan Allah." Enggak loh. Yesus bilang, jika seorang tidak dilahirkan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah, termasuk kamu Nikodemus. Kenapa Yesus ngomongnya begitu? Karena Nikodemus bilang, kami orang Farisi sebenarnya tahu bahwa apa? Bahwa engkau datang dari Allah. Yesus bilang, meskipun kamu tahu, tapi kamu sesungguhnya belum melihat kerajaan Allah. Kalian orang Farisi, meskipun kalian tahu mana yang baik, tapi kalian belum tentu melihat kerajaan Allah. Benar nggak? Karena apa? Menganggap diri tahu, sebenarnya belum tentu mengalami kerajaan Allah itu sendiri. Betul? Coba teman-teman. Berapa banyak dari antara teman-teman tahu bahwa makan itu harus makan sehat? Tidur harus tidur yang cukup. Tapi berapa banyak dari antara kita yang melakukan makan yang sehat, olahraga teratur, tidur yang cukup? Sorry kok. Gua lakukan itu kok. Apa? Tidur cukup, malah berlebih. Ya, itu mah bukan, teman-teman ya. Maksudnya adalah kita tahu makan itu harus sehat, tapi seringkali kita makan berantakan, kita makan asal-asalan gitu loh. Iya nggak? Karena kita tahu belum tentu ngelakuin. Tahu olahraga bagus belum tentu ngelakuin. Sama halnya, kita tahu belum tentu kita ngalamin. Nah teman-teman, sebagian kita adalah orang-orang yang
mungkin besar dari sekolah IPK sejak TK atau sejak SD. Teman-teman sudah berulang-ulang dikasih tahu sama gurumu gitu ya, bahwa yuk hidup takut akan Tuhan, yuk hidup percaya Tuhan. Tetapi semua yang kita tahu itu belum tentu bikin kita itu mengalami kerajaan Allah. Iya enggak? Teman-teman, pentingnya untuk mengalami kerajaan Allah itu penting banget. Semisal nih ya, ada di antara teman-teman ketua kelas deh ya. Ketua kelas ngajak kita semua, yuk kita pergi ke puncak. Keren amat, gue traktir. Weh, gitu ya. Tapi kalau ke puncak, gue yang nyetir. Teman-teman ada yang mau ikut mobil ketua kelasmu, begitu ya. Dia yang nyetir. Aku mau kok, ketua kelasku udah bisa nyetir. Ya, syukur kalau udah bisa nyetir. Tapi misalnya nih ya, teman-teman rata-rata mungkin pada masih belum punya SIM kan. Dan mungkin rata-rata belum bisa nyetir. Lalu kemudian ada yang iseng tanya sama Pak Ketua Kelas, ketua kelas, kamu emang bisa nyetir? Oh gampang, aku mah nggak usah bisa nyetir. Aku udah lihat supirku nyetir, aku udah tahu caranya gampang, pasti bisa. Berapa banyak dari teman-teman yang langsung mau ikut mobil itu? Berapa banyak? Ya. Saya yakin kalau teman-teman waras, teman-teman tahu bahwa sang ketua kelas nyetirnya tujuannya cuma 2. Yang pertama, unit gawat darurat di rumah sakit karena kecelakaan, atau yang kedua langsung ya ke akhirat gitu ya. Teman-teman, sesungguhnya kita tahu betul bahwa tahu itu bukan segala-galanya. Tahu itu bukan segala-galanya, karena meskipun tahu, tapi kalau tidak mengalami kerajaan Allah atau hidupnya tidak diubahkan, sia-sia. Teman-teman, ketika Yesus mengatakan sesungguhnya barang siapa ingin dilahirkan kembali, dia akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus ngomong apa, teman-teman? Bagaimana mungkin, kata Nikodemus, seorang dilahirkan kalau ia udah tua? Kami semua sudah tua. Bisakah kami masuk kembali ke dalam rahim ibu dan dilahirkan kembali? Jadi dari sini teman-teman coba lihat, Nikodemus tidak bisa atau belum memahami kenapa harus lahir baru dan apa itu lahir baru. Padahal maksud Yesus lahir baru bukan lagi masuk ke dalam rahim ibu lalu kemudian lahir lagi, bukan. Tetapi teman-teman perhatikan, Yesus bermaksud lahir baru itu adalah perubahan hidup, perubahan hati, perubahan karakter. Kalau hidup kamu bertobat, maka kamu sudah ada dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah, kata Yesus. Tapi Nikodemus bersama-sama dengan para pemimpin agama pada saat itu tidak bisa melihat hal rohani, tetapi lebih tertuju kepada hal-hal lahiriah. Dan jujur teman-teman, apa yang dipikirkan oleh Nikodemus itu sebenarnya adalah pemikiran kita, di mana kita memang lebih suka hal-hal lahiriah. Kita lebih suka menghabiskan waktu kita dengan main game, menghabiskan waktu kita dengan malas-malasan. Kita suka dengan sesuatu yang lahiriah dan menyenangkan kita. Kita suka dengan sesuatu yang nonton film Korea sampai lupa waktu. Kita lebih suka hal lahiriah atau hal-hal yang menarik hati kita, yang bikin hati kita tuh seneng, yang bikin perasaan kita tuh happy. Kita lebih suka hal lahiriah, belanja online. Sebagian dari kita ketagihan belanja online sampai-sampai kalau misalnya ada duduk lagi bengong, tiba-tiba di kuping dengernya paket gitu. Padahal paketnya nggak datang, kitanya aja yang halu kan gitu kan. Ini mungkin satu dari sekian banyak pergumulan-pergumulan kita, teman-teman. Ada di antara teman-teman lebih suka hal lahiriah hari ini, teman-teman masih nonton apa yang nggak boleh teman-teman nonton, pornografi mungkin. Ada teman-teman yang suka hal lahiriah di mana teman-teman suka ngebully teman, ya, suka ngebully orang lain, suka melawan sama orang tua atau guru. Kita lebih suka hal yang lahiriah. Teman-teman ingat satu hal, itu manusia, itu tuh kecenderungan dosa. Dan Yesus bilang, barang siapa tidak dilahirkan kembali, dia tidak melihat kerajaan Allah. Meskipun kita suka hal lahiriah, pertanyaan saya adalah, teman-teman, kenapa kita harus terus-menerus hidup dengan sia-sia? Jangan sia-siakan hidupmu, guys.
Jangan sia-siakan sepanjang 1 tahun ke depan. Kamu akhirnya berulang menjadi orang yang sama, even worse. So, kenapa mesti tinggal bersama-sama dengan dosamu? Kenapa mesti lama terus berada pada dirimu yang begitu-begitu saja? Once, teman-teman, saya ingat waktu itu saya lupa SMP atau SMA. Nah, teman-teman, saya sering didudukin sama teman-teman atau sama teman yang mungkin dianggap kurang bisa ngikutin pelajaran dan suka nggak fokus kalau pelajaran, jadi suka bikin ribut. Nah, satu kali teman saya ini adalah orang yang nggak bisa diem, teman-teman. Dia memang dari dulu nggak bisa diem, suka mengacau begitu. Dan waktu pelajaran, saya lagi perhatikan guru lagi ngajar, terus kemudian dia ngajak bercanda melulu. Dia ngajak nggak fokus begitu, teman-teman. Terus mungkin karena waktu itu saya lagi fokus, saya lagi mau perhatikan pelajaran, saya lagi nggak bisa konsen, dia ganggu terus. Akhirnya saya bilang begini, bro, kenapa sih lu nggak bisa diem dengerin pelajaran? Lu nggak bosan apa dikatain orang tukang kacau di kelas terus? Teman-teman, perkataan saya itu langsung spontan. Tapi kemudian saya sadar wajahnya saya salah ngomong ya, ngelukain dia. Tapi kemudian dia diem, teman-teman. Dia diem sambil main pena gitu ya, teman-teman. Dan teman-teman tahu, mulai dari hari itu terjadi perubahan dalam hidupnya dia. Perkataan saya simple. Mau sampai kapan kamu dicap sebagai troublemaker atau orang yang suka ngeganggu, suka mengacau? Mau sampai kapan? Somehow, teman-teman, you have to work for your life, for your own good, for your own sake, teman-teman. Untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita harus belajar, dan mau sampai kapan kita harus terus-menerus hidup dengan kesia-siaan. So it's time for change. Ini adalah waktu untuk berubah. Sebagaimana Nikodemus ketemu Yesus waktu itu, Yesus bilang, ayo lahir baru. Dengan kata lain Yesus mau mengatakan, ayo ngalamin perubahan bukan cuma di sini, tetapi di hati. Bukan cuma tahu, banyak tahu Yesus Tuhan sampai nangis-nangis, sampai ingus-ingus keluar juga nggak ada gunanya, teman-teman. Kalau hidupmu atau hati kita tidak berubah. So it's time for change. Firman Tuhan di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 26 mengatakan begini, teman-teman. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Teman-teman lihat, semua dimulai dari apa? Semua dimulai dari hati. Semua dimulai dari hati. Semua dimulai dari dalam, teman-teman. Dari hal yang rohani. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dari kita yang memasuki tahun baru ini, kita peduli dengan hal-hal yang rohani? Pertanyaannya, berapa banyak dari kita benar-benar peduli dengan apa yang menjadi kerohanian kita? Yesus mengatakan bahwa ini saatnya kita berubah. Ini saatnya kita menjadi terang. Ini saatnya, teman-teman, di tahun yang baru, di momen yang baru, yuk. Kalau dulu kita dianggap sebagai orang yang hidup sia-sia, ya, kerjaannya ngelawan melulu atau kerjaannya bikin onar. So it's time for you to change. Be the light in the darkness. Mari jadi terang di dalam kegelapan. Di sekeliling kita sudah terlalu banyak kegelapan, teman-teman. Tapi ini saatnya bagi kita untuk bercahaya, menunjukkan hidup kita di tahun yang baru ini. Berubahlah dalam pemikiran, dalam hati kita. Yuk, semakin yang tadinya malas-malesan ya sama Tuhan, yuk lebih deketin diri sama Tuhan. Yang tadinya malas belajar, yuk lebih rajin belajar. Yang tadinya hidup lama, yuk masuk hidup yang baru. Hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru. Kepada
setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Ya, teman-teman, kiranya firman ini boleh menolong kita. Mari kita berdoa ya teman-teman ya. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami berdoa biarlah kami semua anak-anak-Mu dari IPK Tomang boleh semakin mendekat dan mengasihi Engkau. Ada satu tekad yang kami ambil Tuhan di tahun yang baru ini, supaya kami semakin berubah, memperhatikan hal-hal lahiri, memperhatikan hal-hal rohani, bukan hanya hal-hal lahiriah saja. Hamba-Mu berdoa berkati setiap guru-guru maupun siswa IPK Tomang. Pujilah nama Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Kita ketemu di lain waktu teman-teman. God bless you. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Dan ini judulnya segala perkara. Biar kehidupan kalian mendatang, serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap setia dan menolong kita. Segala perkara. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tuhan Yesus sahabat kita ya anak-anak. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Dia tak pernah mengecewakan, tak pernah dia mengecewakan. Yesus tidak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Yes, Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kita akan memasuki doa syafaat. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang ibadah hari ini. Kami sangat diberkati karena kebenaran firman Tuhan menguatkan hidup kami, memberi kepada kami pencerahan dan bahkan menolong kami di saat kami dalam kesulitan. Tuhan, firman Tuhan biarlah yang hari ini kami dengar, kami bukan hanya dengar, tapi kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami tahu firman Tuhan yang akan menghidupi hidup kami, menguatkan iman kami, bahkan melegakan kami di saat kami dalam kebimbangan. Bapa di surga, kami mau serahkan hidup kami, diri kami setelah ini mendengarkan firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan ketika ada sesuatu yang kami rasa kami sulit. Biarlah Tuhan menguatkan kami dengan firman-Mu ini yang terus-menerus mengingatkan kami akan kebenaran firman Tuhan. Berdoa untuk para hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati hidup mereka, pelayanan mereka, bahkan apapun yang mereka kerjakan. Tangan Tuhan menyertai dan memakai mereka untuk menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa untuk Sekolah Kristen IPK Tomang, kami yang akan PTM, mungkin akan menghadapi PTM ini bukan saja seminggu 2 kali, tapi setiap hari kami akan kembali kepada new normal. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah yang mempersiapkan hal ini, kepala sekolah, guru-guru, karyawan Sekolah Kristen IPK Tomang. Kami berdoa Tuhan untuk semua, ketika kami belajar bersama-sama, kami bisa menjaga diri kami. Bahkan kami bisa bersosialisasi dengan protokol kesehatan, sehingga kami bisa bersosialisasi, bisa belajar, bisa mengajar dengan kasih penyertaan Tuhan, dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Sehingga kami tetap sehat, tetap kuat,
dan Engkau menyertai kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap program yang ada. Untuk Sekolah Kristen IPK Tomang, kami berdoa untuk semua orang yang mengerjakannya. Berdoa secara khusus untuk Kepala Sekolah kami, Ibu Titi, Wakil Kepala Sekolah Pak Tri, dan semua guru yang menolong kami semua belajar. Engkau memberkati kami semua dengan kasih dan kuasa-Mu, dan kami yang terlibat di dalamnya, para orang tua yang mendukung kami, masing-masing kami, memberkati kami, Engkau Tuhan yang menolong kami, supaya kami bisa mengerjakan sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia, yang akhir-akhir ini mulai ada vaksin yang ketiga. Biarlah kami bekerja sama dengan pemerintah, penuh dengan ketaatan, dan kami punya rasa hormat kepada bangsa negara Indonesia, orang-orang yang bekerja, yang melayani kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, setelah mendengarkan firman Tuhan, kembalilah kepada aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih anugerah daripada Bapa di surga, persekutuan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersaat teduh, Tuhan memberkati.